Baiklah, selamat siang para peserta didik yang saya kasihi, anak-anak kelas 9. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Puji Baik. Tuhan. Ya, berharap Anda dalam kondisi yang baik, sehat, karena kita saat ini berada dalam masa pandemi. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita sehingga kita tetap bisa belajar walaupun dalam kondisi yang berbeda melalui pembelajaran daring. Nah, sebelum masuk dalam proses pembelajaran, Bapak ingatkan kepada kita sekalian, silakan ambil posisi duduk yang baik walaupun Anda berada di rumah. Pastikan situasi Anda kondusif, tidak ada yang mengganggu baik di sebelah kiri maupun kanan Anda. Nah, kemudian silakan persiapkan alat tulis menulis Anda, baik buku, pena maupun sumber lain yang bisa menjadi sumber belajar kita pada pembelajaran kali ini. Dan mari sebelum kita memulaikan pembelajaran, kita buka dengan doa. Mohon salah satu orang siswa untuk memimpin doa pada siang hari ini. Dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, inilah kami sebagian dari anak-anak-Mu datang tunduk seketika menghadap di Kau. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melaksanakan kegiatan PJJ pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi Zoom. Kiranya Engkau menuntun itu agar dapat berjalan dengan baik. Berkati juga guru kami akan mengajari kami dari ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran kepadanya, agar ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ini doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu adalah pokok materinya. Tetapi sebagai submateri yang akan kita pelajari yaitu pengertian kedaulatan, sifat kedaulatan, dan teori kedaulatan. Nah, keterkaitan antara materi dengan kegiatan Anda sehari-hari, yaitu Anda ketika memahami apa itu kata berdaulat, maka diharapkan hak Anda sebagai siswa dalam hal ini kedaulatan Anda baik di rumah maupun di sekolah dapat digunakan dengan baik. Nanti sebentar kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kedaulatan. Dan Anda akan memberikan contoh baik kedaulatan yang berada di rumah maupun di sekolah secara pribadi. Untuk pembahasan kita pada tingkat nasional negara, tapi ketika memberikan contoh, Anda akan membahas contoh di dalam rumah maupun di sekolah. Para didik yang saya kasihi, nah pada saat ini Anda akan mengisi daftar hadir melalui link Google Formulir yang akan Bapak bagikan lewat chat Zoom. Nah, link sudah dibagikan. Silakan Anda mengisi daftar hadir dengan mengetik nama lengkap Anda dan memilih kelas Anda. Baiklah anak-anak, pada saat ini kita akan melihat apa yang menjadi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, berikut ini Bapak bagikan. Dengan kompetensi dasar, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan pengertian kedaulatan, menguraikan 4 sifat kedaulatan, dan menjelaskan teori-teori kedaulatan. Jadi ada 3 indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, maka peserta didik dapat menjelaskan pengertian kedaulatan, menguraikan 4 sifat kedaulatan, dan menjelaskan teori-teori kedaulatan. Baiklah, kita masuk pada kegiatan inti. Nah, sebelum Bapak bagikan materi dan jelaskan materi, silakan perhatikan
gambar yang ada ini. Apa bentuk kegiatan yang terjadi dalam gambar tersebut? Silakan, siapa boleh jelaskan? Proses pemungutan suara. Iya, proses pemungutan suara. Nah, berkaitan dengan kedaulatan, siapa yang bisa sandingkan proses pemungutan suara dengan materi kedaulatan yang kita pelajari saat ini? Ada, kita memilih sesuai pilihan kita masing-masing, mempunyai kedaulatan sendiri setiap orang. Ya, berarti ini berkaitan dengan kedaulatan rakyat sebagai pemilih contohnya. Baik, terima kasih Brigita Nongko sudah menjawab. Nah, kita lanjut pada materi. Pengertian kedaulatan. Nah, kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Nah, kedaulatan membawa konsekuensi bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah rakyat itu sendiri. Nah, kedaulatan berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat. Nah, untuk rakyat dan kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi pada dasarnya akan kembali kepada rakyat itu sendiri. Nah, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama, asli. Asli artinya tidak berasal dari kekuasaan lain. Kemudian, yang kedua permanen. Artinya kekuasaan itu ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintahannya sudah berganti. Jadi, apabila negara tetap berdiri, maka kekuasaan itu tetap ada, walaupun pemerintahannya berganti-ganti dalam periode-periode tertentu. Kemudian yang ketiga, tunggal. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada negara lain. Nah, apabila dalam suatu negara sudah terdapat 2 kekuasaan, maka jadinya adalah negara itu akan kacau, tidak bisa. Maka hanya bisa 1 kekuasaan dalam suatu negara. Dan yang keempat adalah tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Tidak terbatas, tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Berarti negara yang masih dalam proses penjajahan, berarti dia kekuasaannya terbatas. Karena kekuasaannya itu, kedaulatannya itu masih dibatasi oleh negara lain atau masih diatur oleh negara lain. Nah, sejauh ini bisa dipahami? Bisa, Bapak. Ya, oke. Bisa. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Nah, baiklah. Saat ini kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu teori kedaulatan. Ada teori kedaulatan Tuhan. Nah, menurut teori kedaulatan Tuhan, teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan mendapatkan kekuasaan dari Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih sebagai pemimpin dari wakil Tuhan. Itu teori kedaulatan Tuhan. Kedua, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja adalah teori yang beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Jadi intinya begitu. Teori kedaulatan raja atau teori kedaulatan Tuhan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Jadi begitu. Kemudian teori kedaulatan negara adalah teori kedaulatan dengan kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Jadi, negara menjadi lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Teori yang keempat. Teori yang keempat ini teori kedaulatan hukum. Nah, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, membimbing kekuasaan pemerintahan, sehingga hukum menjadi panglima. Nah, hukum ini kemudian mewajibkan penegak hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum. Sedangkan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Nah, teori kedaulatan rakyat ini, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat.
Kemudian rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada para penguasa melalui apa? Melalui pemilihan umum seperti gambar yang sudah Bapak jelaskan pada bagian awal. Jadi dia memberikan sebagian kekuasaannya kepada rakyat dan penguasa tersebut wajib melindungi hak rakyatnya. Bisa kita lihat di sini ada 3 kekuasaan rakyat menurut Montesquieu. Pertama, kekuasaan legislatif, kedua eksekutif, dan ketiga yudikatif. Nah, mudah saja legislatif intinya dia membuat undang-undang. Berarti kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, eksekutif, sang eksekutor. Nah, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi ada yang buat aturan, kemudian ada yang mengeksekusi, melaksanakan aturan itu. Bagian terakhir adalah kekuasaan yudikatif. Nah, inilah fungsi peradilan atau kehakiman dilaksanakan. Kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila ada pelanggar peraturan perundang-undangan, maka itu dijalankan oleh kekuasaan yudikatif. Mereka melaksanakan kekuasaan kehakiman, menegakkan peraturan perundang-undangan. Baiklah, bagaimana bisa dimengerti sejauh ini? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Nah, materi singkat pada siang hari ini sudah selesai. Dan pada saat ini, berdasarkan materi itu, silakan Anda buat pertanyaan. Masing-masing satu pertanyaan, silakan kirim pertanyaan Anda melalui chatting Zoom yang berada pada bagian bawah. Jadi silakan buat pertanyaan. Bapak tunggu, silakan. Masing-masing satu pertanyaan. Silakan aktifkan video. Imelda, Stefano, Stefanyalo, silakan aktifkan video. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah semua sudah memberikan pertanyaan? Ya, sudah, Bapak. Oke, Bapak cek di chatting Zoom. 1, 2, 3. Baiklah, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Nah, pada saat ini, berdasarkan pertanyaan tersebut, maka Bapak akan bagikan Anda dalam 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan dapat 1 pertanyaan. Tetapi pertanyaan yang sudah terjawab dalam materi yang Bapak jelaskan tadi, kita tidak akan bahas. Kita akan membahas pertanyaan yang belum terjawab di situ. Jadi kita akan bahas pertanyaan yang belum terjawab. Nah, kemudian Anda akan beralih ke dalam room setiap Zoom. Jadi Anda akan beralih dalam ruangan-ruangan, room dalam Zoom ini. Nanti akan ada 2 room. Dalam 1 room itu silakan Anda berkomunikasi, berdiskusi, membahas jawaban Anda. Nah, baiklah Bapak bagi dalam kelompok. Kelompok 1 Maureen, Brigita, Excel dan Imelda. Kelompok 2 Stefania, Chensi, Stefano dan Nadia. Nah, itu dia kelompok 1. Silakan catat pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok 1, pertanyaan dari Maureen. Maaf, pertanyaan dari Imelda. Berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan tentang kedaulatan, Indonesia termasuk dalam kedaulatan apa? Itu kelompok 1. Silakan. Nah, kelompok 2 pertanyaannya. Pertanyaan untuk kelompok 2, berikan contoh kedaulatan yang terjadi di rumah dan di sekolah. Pertanyaan dari Chensi. Ya, silakan. Oke, dengar. Saat ini Bapak akan bagi Anda dalam 2 kelompok, akan beralih ke ruangan. Maka apabila ada permintaan untuk beralih, silakan oke. Kelompok 2, Chensi, Stefania, Nadia, Stefano. Baik, saat ini kita akan beralih ke room masing-masing dan di situ Anda akan berdiskusi menurut kelompok Anda masing-masing.
Silahkan pilih oke. Anda sekarang berada dalam room 1. Berarti ini adalah kelompok 1. Nah, di sebelah ada room 2, teman-teman di kelompok 2. Baik anak-anak, Anda saat ini berada dalam room 1 atau kelompok 1. Nah, berdasarkan pertanyaan yang saya sampaikan tadi, silakan Anda cari jawabannya dan kemudian sebentar kalian akan menanggapi jawaban dari kelompok 2. Nah, selesai Anda berdiskusi, silakan Anda pilih leave breakout room dan kita akan kembali ke room utama dan akan menyampaikan hasil presentasi kita masing-masing setiap kelompok. Ya, Bapak persilakan, silakan Anda berdiskusi saat ini. Baiklah anak-anak, pada saat ini Anda berada dalam room Zoom. Nah, ini adalah kelompok 2. Nah, ini adalah kelompok 2. Berarti silakan pada saat ini Anda berdiskusi lewat room ini. Kemudian sebentar apabila sudah selesai berdiskusi, silakan Anda pilih leave breakout room dan kita kembali ke Zoom utama dan kemudian akan melaksanakan presentasi. Nah, silakan pada saat ini Bapak berikan kesempatan untuk berdiskusi. Pada saat ini kita akan beralih ke room utama dan kita akan presentasi di sana. Nah, silakan Anda memilih leave breakout room dan kita akan kembali ke ruang utama. Silakan saat ini pilih leave breakout room. Silakan aktifkan video. Nadia dan Stefano. Stefania lagi. Baiklah, kita sudah beralih ke ruangan utama dan pada saat ini kita akan presentasi kelompok. Silakan perwakilan dari kelompok, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam ruang Zoom yang sudah kita lakukan. Kita mulai dari kelompok 1. Bersiap-siap kelompok 2 menanggapi jawaban dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan yang kami diskusikan. Berdasarkan teori yang dijelaskan tadi, jawabannya adalah pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan di tangan rakyat. Contohnya melalui pemilihan umum. Ya, terima kasih Imelda Tore dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mengenai pertanyaan yang Bapak bagikan. Katanya, kan pertanyaannya, berdasarkan teori kedaulatan, Indonesia masuk dalam kedaulatan apa? Katanya masuk dalam kedaulatan rakyat. Dasar hukumnya itu berada dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sudah disampaikan oleh Imelda, bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, contohnya sudah diberikan juga, yaitu contohnya pemilihan umum. Masyarakat memilih atau melaksanakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang akan memimpin mereka di masa yang akan datang. Silakan, bagaimana kelompok 2? Apakah ada tanggapan mengenai jawaban dari kelompok 1? Bapak persilakan, kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 2 akan menanggapi jawaban dari kelompok 1 tentang teori kedaulatan rakyat. Benar, berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan di tangan rakyat dan kelompok 1 telah memberikan contoh, yaitu pemilihan umum. Berdasarkan jawaban yang diberikan, memang benar teori yang dijelaskan oleh Bapak Kristi tadi
Negara Indonesia memang termasuk dalam kedaulatan rakyat. Akan tetapi, sebagai negara hukum, maka Indonesia juga bisa dikatakan menganut teori kedaulatan hukum. Karena dalam negara hukum seperti Indonesia, hukum menjadi panglima yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada. Oke, terima kasih. Censi mewakili kelompok 2 sudah menanggapi jawaban dari kelompok 1, tanggapan yang begitu baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baiklah, saat ini kita masuk dalam kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan perwakilan dari kelompok 1 bersiap untuk menanggapi jawaban dari kelompok 2. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1, kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kami, sesuai dengan pertanyaan, berikan contoh kedaulatan yang terjadi di rumah dan di sekolah. Kedaulatan yang terjadi di rumah, contohnya, memahami hak dan kewajiban masing-masing, menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah, menyelesaikan tugas pribadi secara baik. Contoh kedaulatan yang terjadi di sekolah, pemilihan ketua kelas yang berasal dari anggota kelas, bekerja bersama-sama dalam piket, pemilihan ketua OSIS secara demokratis, dan ikut memberi saran kepada sekolah untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Censi sudah mewakili kelompok 2, jawaban yang sangat baik. Dan pada saat ini, berdasarkan jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 1 menanggapi jawaban dari kelompok 2. Adakah yang mau menanggapi? Saya Bapak. Ya, Brigita, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Saya mewakili perwakilan kelompok 1 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 tentang contoh contoh kedaulatan dari sekolah dan di rumah. Ya, contoh kedaulatan di sekolah yaitu siapapun yang akan masuk ke dalam sekolah harus mempunyai izin dari pihak sekolah atau warga sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Brigita Nongko, tanggapan yang begitu baik menanggapi pertanyaan atau jawaban dari kelompok 2. Jadi katanya berkaitan dengan kedaulatan, ia menyinggung tentang kedaulatan yang di sekolah. Nah, apabila ada seseorang atau orang lain yang akan masuk ke dalam lingkungan sekolah, maka dia harus seizin atau sepengetahuan dari pihak sekolah, karena itu adalah wilayah kedaulatan sekolah. Nah, itu adalah prinsip dari kedaulatan. Baiklah, demikian presentasi dari setiap kelompok. Anda juga sudah menanggapi dengan baik. Dan pada saat ini kita masuk dalam bagian penutup. Kita akan menyimpulkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, pada saat ini silakan perwakilan dari siswa untuk menyimpulkan 3 tujuan pembelajaran yang sudah kita bahas pada hari ini. Pengertian kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Daulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nadia sudah menyimpulkan indikator atau tujuan pembelajaran pertama kita, yaitu pengertian kedaulatan. Nah, selanjutnya siapa bisa menyimpulkan 4 sifat kedaulatan? Saya Bapak. Ya, dipersilakan.
Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama asli, artinya tidak berasal dari kekuasaan lain. Yang kedua permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Yang ketiga tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada negara lain. Yang terakhir, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Terima kasih. Terima kasih kembali. Brigita sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang kedua kita mengenai sifat kedaulatan. Ya, tinggal satu lagi tentang teori kedaulatan. Ada yang bisa menyimpulkan? Dipersilakan. Saya Bapak. Ya, silakan, Censi. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan mendapatkan kekuasaan dari Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih sebagai pemimpin dan wakil Tuhan. Teori kedaulatan raja adalah teori yang beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Teori kedaulatan negara adalah teori kedaulatan dengan kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Teori kedaulatan hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam negara, dalam kurung hukum tertulis dan tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Hukum menjadi panglima dan mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Teori kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ya, Memberikan sebagian kekuasaan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut wajib melindungi hak-hak rakyat. ya, terima kasih Stefano sudah menyimpulkan tujuan pembelajaran yang ketiga kita. Demikian semua tujuan pembelajaran kita sudah tersimpulkan dengan baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas, dan tugas itu Bapak akan kirim lewat grup WA. Jadi LKPD-nya, lembar kegiatan peserta didik, Bapak akan kirim lewat grup WA dan grup Messenger kelas kita. Kemudian yang terakhir, Baik, Bapak. ya, Bapak sarankan kalian mencatat semua materi yang penting tadi. Materi juga akan dibagikan lewat grup, dibagikan kembali. Catat semua poin penting, jangan lupa jaga kesehatan, sehingga kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kedaulatan. Ya baiklah anak-anak, kita sudah menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Tadi pada bagian penutup ada 3 yang sudah disimpulkan, terima kasih. Dan selanjutnya sudah Bapak sampaikan materi, Bapak bagikan lewat WA. Nanti kalian akan mencatat hal-hal penting dalam materi tersebut. Jangan lupa menyelesaikan tugas yang sudah Bapak sampaikan tadi, dikirim lewat WA LKPD-nya. Dan pada saat ini mari kita tutup kegiatan belajar kita dengan doa. Mohon kesediaan salah satu peserta didik untuk menutup pertemuan kita atau pembelajaran kita pada
siang hari ini. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau boleh belajar dan mengajar kami dari awal, pertengahan, dan itu boleh berakhir dengan baik. Tuhan, hanya ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Brigita sudah memimpin doa menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Dan pada saat ini kegiatan belajar kita sudah berakhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa persiapkan diri untuk mengikuti ujian semester yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Selesaikan semua tugas-tugas yang sudah diberikan dan tetap jaga kesehatan sehingga kita tetap akan berjumpa dalam pembelajaran daring selanjutnya. Selamat siang dan salam sehat.